Di balik dinding beton yang kedap suara, kisah-kisah tidak diceritakan, melainkan dijalani sebagai mimpi buruk setiap hari. Lebih dari 9.300 tahanan Palestina, termasuk anak-anak dan perempuan, tiba-tiba mendapati diri mereka tereduksi menjadi sekadar angka dalam mesin penindasan yang tak pernah berhenti. Penahanan bukan lagi sekadar pembatasan kebebasan, tetapi telah berubah menjadi kampanye balas dendam dan hukuman kolektif yang belum pernah terjadi sebelumnya, sebagai kelanjutan dari kebijakan pendudukan yang telah berlangsung selama hampir 80 tahun. Para tahanan dirampas dari segala perlindungan hukum dan pintu dibukakan bagi bentuk-bentuk penyiksaan terburuk. Di sini, ribuan tahanan Palestina terbaring. Ribuan nama, jiwa, cerita, dan kisah. Ribuan keluarga, orang tua, dan anak-anak yang mereka tinggalkan di luar. Ribuan, namun mereka bukan sekadar angka dalam arsip kelupaan. Mereka adalah korban dari salah satu kebijakan penahanan sewenang-wenang dan penghilangan paksa terpanjang dalam sejarah modern. Di penjara seperti Sde-Teiman dan Megiddo, sel-sel telah berubah menjadi rumah pemotongan hewan bagi martabat kemanusiaan. Para tahanan mengalami kelaparan yang disengaja, sebuah kebijakan yang dideklarasikan oleh Menteri Keamanan Nasional Israel Ben-Gvir untuk menyediakan kalori minimum. Rasa sakit menyentuh semua orang. Anak-anak mengalami kebijakan pencabutan masa kanak-kanak, unchilding. Mereka diadili seperti orang dewasa dan dipaksa mengambil posisi-posisi seperti hantu yang mematahkan tubuh-tubuh mungil mereka. Adapun para tahanan perempuan, mereka menghadapi neraka yang berlipat ganda. Pengabaian medis yang disengaja, perampasan perawatan kesehatan dasar perempuan, dan kekerasan sistematis yang meliputi penggeledahan telanjang dan ancaman pemerkosaan. Bahkan pelanggaran telah mencapai pendokumentasian serangan seksual publik yang mengerikan menggunakan anjing polisi di kamp-kamp penahanan rahasia. Negara pendudukan tidak hanya cukup dengan melakukan eksekusi di lapangan dan penyiksaan hingga mati, tetapi juga berupaya melegalkannya melalui undang-undang eksekusi tahanan yang bukan sekadar manuver politik, melainkan legislasi rasis yang bertujuan untuk mengeksekusi para tahanan Palestina di pengadilan militer di bawah kekuasaan pendudukan. Undang-undang ini merupakan puncak dari sistem apartheid karena dirancang khusus untuk menargetkan orang-orang Palestina dan mengecualikan para pemukim Zionis. Di samping itu, telah disahkan undang-undang untuk mencegah pendanaan perawatan bagi tahanan yang terluka dan sakit, serta mengubah undang-undang lain untuk melegalkan kurungan soliter dan mencegah kunjungan pengacara serta palang merah sebagai tantangan terang-terangan terhadap semua piagam dan hukum internasional. Menghadapi kekejaman ini, komunitas internasional tidak bisa tinggal diam. Apa yang terjadi adalah pelanggaran berat terhadap Konvensi Jenewa keempat dan berdasarkan pasal 7 dan 8 Statuta Roma Mahkamah Pidana Internasional. Hal ini merupakan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Adapun jalan menuju keadilan dimulai dengan langkah-langkah legislatif dan hukum internasional yang tegas. Pertama, mengaktifkan instrumen yurisdiksi universal untuk menuntut para pejabat Israel yang bertanggung jawab atas kejahatan penyiksaan dan kekerasan seksual. Kedua, menyerahkan berkas-berkas dan bukti-bukti yang terdokumentasi, termasuk cuplikan yang bocor dari penjara, langsung ke Mahkamah Pidana Internasional untuk menerbitkan surat perintah penangkapan. Ketiga, mewajibkan pendudukan berdasarkan resolusi Dewan Keamanan untuk segera membuka penjara dan kamp bagi Komite Investigasi Independen serta Komite Internasional Palang Merah. Kebijakan penyiksaan sistematis dan undang-undang eksekusi mungkin menggerogoti tubuh-tubuh, tetapi kebijakan tersebut telah gagal dan akan terus gagal dalam mematahkan tekad nasional Palestina. 8 dasawarsa upaya pemisahan, penghilangan, dan pematahan tekad. Namun demikian, hasrat akan kebebasan tetap berdenyut di balik dinding-dinding itu. Hak asasi manusia
tidak gugur di gerbang penjara dan nilai keadilan tidak dapat terbagi, maka akankah dunia berdiri hari ini untuk melindungi apa yang tersisa dari kemanusiaan kita yang tercerai-berai?